Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh Bang Andi, sekeluarga, mudah-mudahan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ini sedikit bercerita Bang Andi tentang pengalaman hidup saya, karena saya tidak punya pengalaman di dalam berspiritual, tentang kebesaran Tuhan. Pernah di suatu saat, di suatu malam, saya diajak sama teman saya itu untuk bentuk arisan. Katanya, DCC mau masuk arisan. Saya bilang, berapa? Dia bilang 200, tapi besok di lot. Jadi saya ini beranikan diri untuk masuk juga. Ya, kasih masuk juga. Mudah-mudahan besok ada rezeki. Kebetulan waktu itu masih ada uang di dompet 100. Jadi tambahannya tinggal 100. Mungkin besok kalau ada rezeki itu bisa cukup 200. Jadi lanjut cerita. Besoknya begitu, bukannya pelanggan banyak tuh dapatkan 100, tapi malah sepi pelanggan. Tidak ada yang orang cukur. Tapi saya tidak bersabar juga. Itu berlangsung 10 tahun yang lalu. Sudah lama. Mungkin uang 200 itu nilainya masih tinggi di era 20-an. Pekerjaan saya itu sebagai tukang cukur sekaligus penjahit sepatu. Sambil menunggu pelanggan, saya itu bersihkan napas. Tapi tidak pakai, sudah lama saya amalkan itu sikir napas. Tapi tidak pakai hu Allah. Saya pakai Allah saja, seiring dengan napas saya itu. Lama-lama itu saya bersikir dulu sendiri sambil merokok. Tiba-tiba bos saya datang, mantan bos saya itu, dari Sungguh Minasa, dari tempat dulu saya tinggal di Sungguh Minasa itu. Itu mantan bos ikan saya itu, waktu saya masih menjual ikan. Sekarang sudah hancur juga, sudah tidak berdaya seperti yang Bang Andi biasa ceritakan itu. Sudah dirapatkan oleh itu, sudah dihinakan, tapi belum sadar juga. Begitu dia datang sama saya, dia beri salam, saya persilahkan duduk di hadapan saya itu. Saya perhatikan dia, pakaian yang begitu lusuh. Saya merasa iba, kasihan sekali sama mantan bos saya dulu yang begitu kaya raya, sekarang sudah hancur. Saya buatkan dia kopi sambil minum cerita-cerita. Saya habis itu kopinya, saya kasih dia rokok. Sisa rokok saya kasih. Dia minta pamit. Tiba-tiba seperti yang Bang Andi ceritakan, ada kayak perintah. Saya berikan uang yang ada di dompet saya itu 100.000, uang 100, bukan uang 52, uang 100 satu lembar. Saya berikan sama dia. Saya ikhlas sekali saya rasakan itu, karena dia merasa gembira sekali itu waktu dia pamit. Tapi bukan saya yakin atau minta sama Tuhan, cuma sedikit ada rasa putus asa begitu. Mau masuk arisan
mau ditambah malah disedekahkan begitu. Jarang saya itu meminta sama Tuhan itu tentang kebutuhan. Bukan ini cuma lupa kan, entah bagaimana Bang Ade. Cuma ya begitu, baru saya itu kenal-kenal apa yang dikatakan perintah. Begitu dia pergi, hati saya itu lega sekali, lapang sekali, bahkan sangat ikhlas sekali. Seiring dengan ini, sedikit ada putus asa. Uang yang mau ditambah untuk bayar arisan malah disedekahkan. Jadi dalam hati saya tidak usah masuk arisan. Banyak nanti di belakang itu ya orang-orang ini bentuk arisan. Begitu dia pergi, saya duduk-duduk lagi sambil merokok, bersikap dalam hati. Tiba-tiba ada pelanggan satu orang masuk, bayarnya 10.000. Saya sudah dapat pembeli rokok, sudah salat duhur, sudah lapar juga. Saya pulang ke rumah, makan, istirahat, tidur. Sebelum asar itu saya berangkat lagi ke tempat kerja. Kebetulan sekali tempat kerja saya itu kan berhadapan dengan masjid. Sesudah salat asar, tiba-tiba pelanggan itu banyak sekali. Saya tidak sangka begitu. Mulai dari sudah salat asar sampai maghrib itu saya tidak berhenti mencukur. Jadi saya lanjut salat ini maghrib. Sudah salat maghrib lanjut lagi, lanjut sampai isya. Bahkan sampai salat isya ini saya tunda sampai jam 9 malam itu. Kalau saya salat isya, semua yang ini, karena saya tukang jahit sepatu sendal yang sudah bertumpuk-tumpuk itu sudah berbulan-bulan lamanya ya, nggak diambil orangnya itu yang punya. Datang semua pada datang itu mengambil itu sepatu dengan sendal itu banyak sekali. Bahkan saya itu di sekitar jam-jam 9 sudah berhenti itu pelanggan itu. Jadi saya sudah capek juga, istirahat dulu sambil menghitung itu uang, karena dulu yang 200 itu di era 2000 itu masih tinggi nilainya. Begitu saya hitung uang itu lebih dari 200 itu uang cukur dengan uang sendal itu. Tiba-tiba datang teman saya itu tanya, DCC, jadi kita ini masuk arisan? Bilang iya jadi, uangnya ini. Bahkan sampai ada lebihnya juga, separuh itu belanja. Tapi apa namanya, baru saya sadar itu tentang ini, tentang kebesaran Tuhan. Di saat-saat ini saya mengamalkan ini sikir nafas ini di pencerahan Bang Andi di YouTube ini. Karena sudah banyak ini kebesaran Tuhan ini diperlihatkan sama saya, tapi saya belum paham gitu. Jadi selama ini kalau masalah spiritual itu saya mungkin Tuhan belum menghendaki begitu Bang. Yang saya amalkan itu sedikit lebih bagus dan bahkan jauh lebih bagus dari masa-masa lalu saya itu.
di saat saya mengamalkan ini, sadar Allah di balik makhluk, keakuan. Banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapatkan dari Bang Andi. Meski dalam berspiritual itu, bukan saya gagal, bukan. Mungkin Tuhan belum menghendaki. Jadi, ya pencerahan-pencerahan saya Bang Andi di YouTube selalu saya ikuti di setiap mau tidur atau sudah salat subuh gitu, sambil minum kopi merokok gitu. Ya itulah pengalaman hidup saya itu Bang Andi, cuma sedikit saya ceritakan. Sebelumnya saya sangat berterima kasih sama Bang Andi. Akhir kata ini saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak CC sudah berbagi pengalaman. Mantap ya. Jadi itulah ilmu yang sesungguhnya. Bukan berarti kita itu hebat berspiritual, bisa ke langit sana, ke langit sini, bisa ke alam sana, ke alam sini. Itu gak ada guna kalau di kehidupan kita gak bisa baca ya. Jadi ilmu yang sesungguhnya tentang kesadaran ini, tentang keisanan ini, ya harus bisa kita terapkan dalam kehidupan. Dari cerita Pak CC tadi, dari kisah Pak CC, itu banyak pelajaran yang kita bisa cerna. Banyak pelajaran yang bisa kita tangkap. Itu ilmu hidup. Sering terjadi dalam kehidupan, tapi sangat banyak orang yang tidak pandai membaca hikmah ya. Dari awal cerita ingin main arisan ya, itu keinginan diri kan, itu kehendakku, makanya kenali. Jadi belajar makrifat, belajar kenal diri, belajar kenal Allah bukan hanya soal spiritual. Harus paham kehendak diri yang mana, kehendak Allah yang mana ya. Kehendak diriku ingin main arisan, ingin nyetor uang untuk arisan ya, itu kehendak diriku. Lantas kehendak Allah yang mana? Terdoronglah untuk membantu ya. Bosnya yang dahulu kaya raya, semua ada, akhirnya sekarang susah. Bajunya pun lusuh, rokok pun tak ada ya kan. Udah parah kali itu kalau sampai rokok. Kalau masih ada rokok masih aman dunia, tapi kalau udah nggak ada rokok ada kacau kali itu dompetnya ya kan. Ya kan. Nah itulah, dari kisah-kisah begitu kita bisa ambil pelajaran ya. Hidup itu nggak ada jaminan. Jadi jangan sampai kalau kita lagi di atas, kita lagi hebat, kita lagi senang, kita lagi terhormat, kita anggap selamanya aku di posisi ini. Jangan salah ya. Mudah bagi Allah memuliakan seseorang, mudah pula bagi Allah menghinakan seseorang. Ya biasanya orang-orang yang dihinakan itu ya karena bandel kali biasanya. Ya, saya pun sudah rasa itu. Udah bebal kali, udah bandel kali, udah sombong kali ya. Akhirnya apa? Dibanting hidup kita. Biar apa? Biar belajar. Agar apa? Agar kenal. Jadi proses pengenalan diri itu berat. Gak main-main ya. Jangan ngaku-ngaku lah aku udah kenal Allah, aku udah kenal diri. Kalau belum dibanting jangan ngaku-ngaku kenal diri. Orang-orang yang menjalani hakikat marifat, diambil dulu tuh semua kemelekatan. Biar kenal mana punyamu, mana punyaku, kata Allah. Siapa yang membisahkanmu,
Siapa yang memampukanmu? Jangan kau akui itu kemampuanmu. Akhirnya apa? Dibuat tak mampu. Baru kenal di situ. Sakit dulu kan, baru kenal. Jadi ada proses. Jangan dibilang enak aja, aku udah sekian tahun bang ngaji makrifat, udah kenal diri, udah bang, udah kenal Allah, udah bang. Tapi di kehidupan nggak kenal kita, ya. Jadi bagi saudaraku, sahabatku yang saat ini banyak bantingan, ya selamat datang. Itu proses Allah memperkenalkan diri kita. Ya, di situ baru kenal kita. Siapa yang membisahkan? Siapa yang memampukan? Siapa yang memberi kuasa? Siapa yang berkehendak? Di situ kita baru kenal. Ada proses. Begitu pula macam Pak CC. Memang awal-awal kita itu kalau nggak bisa membaca hikmah pasti kecewa. Ya. Pasti kecewa. Siapapun orangnya kalau belum bisa membaca hikmah pasti kecewa. Contohnya tadi tuh, saya hendak main arisan bang, uang yang ada pada diri saya untuk setor uang arisan. Tapi tiba-tiba datang ini bos saya yang sudah susah. Tergerak hati saya nolong, gak tega saya gak bantu. Akhirnya apa yang ada pada diri kita berikan. Pada itu satu-satunya itu. Cuma selembar kita punya misalnya. Ya. Rela kita berikan. Karena apa? Antara keinginan diri dan kehendak Allah. Ya. Antara kehendak diri dan kehendak Allah. Lebih besar kehendak Allah. Ya. Misalkan begini. Ada orang punya uang nih. Dia butuh, dia ingin membeli sesuatu dengan uangnya itu. Lalu ada pula saudaranya yang susah, butuh bantuan, minta tolonglah, pinjamkanlah aku uang, aku butuh. Dan dia tega tidak mau membantu. Itu namanya orang sudah dikuasai kehendak diri. Dia gak bisa baca kehendak Allah. Tapi macam Pak CC kan lebih besar lagi kehendak Allah. Aku paham bang, ini dorongan dari Allah. Allah yang suruh kasih, ya aku kasih. Walaupun di akhir cerita kita ada sedikit kecewa, tapi gak bisa nolak. Ya kan? Gak tega aku gak kasih bang. Itu tandanya kita sudah meleburkan kehendak diri. Itu yang dibilang fana, ya. Fana dalam kehidupan itu luas maknanya. Itu yang dibilang fana tadi, tak ada lagi diriku. Ya kan? Ya udah, ikutin aja kehendak Allah. Aku simpan dulu kehendak diriku. Nah, di akhir cerita udah kita kasih, udah pulang orang itu, sudah kita bantu, Allah ganti berkali-kali lipat. Allah tunjukkan kuasanya, ya. Di situ baru kita kenal Allahu Akbar, ya. Jadi Allahu Akbar itu harus kita pahami, harus kita saksikan dalam kehidupan. Allah Maha Besar itu seperti apa? Kebesaran Allah itu seperti apa? Jangan waktu demo aja menjerit Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demo-demo menjerit kita, tapi tak paham itu. Ya. Allahu Akbar itu saksikan dan lihat, sadari, yakini kekuasaan Allah di dalam kehidupan, kebesaran Allah dalam kehidupan. Ya. Yang dahulu sepatu tertumpuk-tumpuk berbulan-bulan, kok di hari yang sama mereka datang semua bang. Mereka ambil sepatunya, mereka bayar uangnya. Kok bisa tepat harinya gitu, waktunya kok bisa tepat. Siapa yang mengatur itu semua? Disitulah baru kita kenal sesungguhnya Allah Maha mengatur segala urusan makhluknya, ya. Di Al-Quran kan ada tuh, Allah Maha mengatur segala sesuatu. Nah, yang ngatur itu siapa? Di situ baru kita kenal. Jadi harus ada proses pembuktian dalam hidup. Ya. Memang awal-awal ngeri-ngeri sedap, awal-awal kita jantungan,
Awal-awalnya kita kecewa, awal-awalnya kita sedih. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita masih buta. Ya. Kecuali orang yang sudah nggak buta lagi, udah bisa melihat hikmah, itu dia nggak ada sedih. Kasih aja lah. Ya. Aku yakin nanti Allah akan ganti. Aku yakin mungkin kalau aku lanjutkan arisan bermasalah nanti. Aku urungkan dulu. Aku simpan dulu keinginanku, aku ikuti aja kehendak Allah. Itu kalau orang yang udah bisa membaca hikmah, ya. Tapi macam Pak Sisi kan belum bisa baca hikmah, awalnya kecewa. Nggak apa-apa, awal-awal begitu. Wilayah ini butuh pembuktian, makanya nanti baru kita itu keyakinan itu meningkat, ya. Hari ini Allah buktikan, Allah tunjukkan kuasanya, Allah tunjukkan keakbarannya. Kenal kita. Besok ditunjukkan lagi, tambah kenal. Ditunjukkan lagi, tambah kenal. Lama-lama udah jadi hafal. Udah hafal aku nih. Kalau begini nanti bakal begini, kalau begini nanti bakal begini. Aku sudah hafal, udah sering kejadian. Ya. Nah, jadi untuk mencapai yang namanya proses yakin itu bertubi-tubi, berulang-ulang. Nggak bisa kita bilang kamu harus yakin kepada Allah. Nggak bisa, harus dibuktikan dulu baru yakin. Nggak bisa main yakin-yakin kita. Makanya keyakinan juga meningkat. Ya, saya justru senang kalau ada orang yang bisa menceritakan seperti ini. Daripada cerita DN, cerita spiritual, cerita bang saya masuk alam ini, alam itu. Nggak ada guna kalau kehidupanmu nggak berubah. Ya, lebih bagus yang seperti ini. Inilah ilmu laku, ilmu kehidupan. Ya, keisanan itu harus kita terapkan dalam kehidupan. Ya, ayat-ayat Allah itu kan ada dua. Ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis, ya. Yang tidak tertulis yang terbentang di alam semesta ini, terbentang di langit dan bumi ini. Bacalah. Macam mana bang saya baca? Baca di mana bang? Baca di gunung, baca di batu, baca di mana bang? Baca di gerak-gerik hidup kita. Apapun kejadian kita di dalam hidup, itulah ayat Allah. Itu ayat kauniyah. Ya. Itu yang dibilang orang kitab diri. Pada dirimu sendiri itu sudah ada kitab. Baca. Itu yang harus kita pahami. Contoh, cari di Al-Quran. Ada tuh ayatnya yang berbunyi, ya kalau saya nggak hafal Quran, makanya saya hafal yang sepotong-sepotong aja itu. Berikanlah hak orang yang meminta-minta dan orang yang tidak meminta-minta. Allah bilang apa? Berikan hak mereka. Hak orang yang meminta dan hak orang yang tidak meminta-minta. Mungkin yang kita pahami selama ini hak orang yang meminta-minta ya orang yang minta sedekah, itu yang kita pahami. Karena tiap hari dia minta sama kita. Ya kan? Nah, hak orang yang tidak meminta yang mana? Ya itulah yang kejadiannya sama Pak CC. Datang bos saya bang, dulu dia hebat bang, dia senang bang. Tapi sekarang udah susah hidupnya bang. Saya lihat pakaiannya lusuh, rokok pun tak ada. Sedih saya bang, kasihan saya. Akhirnya tergeraklah saya membantunya. Itu berarti Pak Sisi sudah menjalankan ayat Allah yang di Al-Quran, yaitu memberikan hak orang yang tidak meminta. Orang itu gak minta sama kita, tapi ketika kita ada muncul rasa iba, muncul rasa dorongan hendak membantu, kelihatannya dia butuh ini. Gak sangka saya dulu begitu senangnya, dulu begitu hebatnya, sekarang jatuh terpuruk, dan saya tergerak untuk membantu. Ya udah, kita bantu. Itu berarti kita sudah menjalankan Quran. Ya. Jadi Al-Quran itu bukan untuk dibaca, bukan untuk dihafal, tapi harus dilakukan dalam hidup. Ya.
Makanya kita jangan hanya sekedar baca, harus kita amalkan dalam hidup. Sudahkah gerak-gerik hidup kita ini mencerminkan Quran? Sudahkah gerak-gerik hidup kita ini ada ayat Allah di Al-Quran? Ya, di situ kita harus buktikan. Satu lagi ayat di Al-Quran, ketika kamu berbuat satu kebaikan, aku akan ganti 10 kebaikan, kata Allah. Akan kubalas 10 kebaikan. Itu kata Allah. Apabila kamu berbuat satu keburukan, aku balas 1 keburukan. Tapi kalau kamu berbuat 1 kebaikan, aku balas 10, bisa lebih. Ya, suka-sukanya Allah. Nah, itu kan terjadi dalam hidup. Pak CC ngasih 100 ribu. Nah, coba dihitung itu. Dari hasil yang didapat orang datang dalam hari yang sama itu berapa ratus, berapa kali lipat. Itu juga Quran. Ya. Nah, jadi bagi kita yang sudah membuktikan, makanya kita belajar itu jangan sekedar ngaji, jangan sekedar menyimak, jangan sekedar mendengar. Harus buktikan dalam hidup. Ya. Kepada siapapun kita dengar ceramah, kepada siapapun kita dengar tausiah, amalkan dalam kehidupan. Ya. Itu yang sesungguhnya Al-Quran. Ada bang ayatnya di Al-Quran bang, cocok itu bang sama kejadian di hidup saya. Nah, berarti kamu sudah menjalankan Quran. Ya. Nah, itu harus kita hafal-hafal. Kalau bagi saya begini. Ya. Kalau orang kan tentang sedekah itu kan selalu hanya membaca yang tertulis saja. Di Quran dibilang kau kasih 1 nanti kau diganti 10. Akhirnya apa? Dia berbagi. Banyak-banyak sedekah. Tapi yang dia harapkan kelipatan sedekah. Itu juga masih ada udang di balik bakwan itu. Berarti masih ada maunya, nggak ikhlas. Ya. Tapi kalau kita membuktikan segala gerak hidup ini dengan keikhlasan, disitulah baru kita ibaratnya tercengang kita. Tercengang dalam arti kata dahsyat kali. Allah balas ini kok cepat sekali. Allah tunjukkan kuasanya. Di situ kita bingung-bingung sendiri tuh, ya kan? Kalau bagi saya sih, coba nanti teman-teman ya, dihafal-hafal ini ya. Kalimat saya ini dihafal-hafal. Kalau saya udah sering membuktikan dalam hidup, ketika ada yang meminta kepada kita, itu sejatinya Allah hendak memberikan kepada kita. Ya. Ibarat kata gini loh, kalau kita mau hitung-hitungan sama Allah ya. Aku mau kasih 10 ini, kata Allah. Tapi kau kasih dulu 1 ya. Kau serahkan dulu milikmu 1 biji itu, kau berikan. Nanti aku mau kasih 10. Nah, bahasanya seperti itu. Jadi ketika ada yang meminta kepada kita, sejatinya Allah hendak memberikan kepada kita. Cuman ketika dimintai, banyak orang kedekut, pelit, apalagi kerit, bakil, ya. Karena dia menganggap ketika punyaku satu-satunya dimintai, aku akan rugi, aku akan kehilangan. Tapi dia nggak bisa baca hikmah bahwa Allah sudah siapkan gantinya. Ya. Jadi untuk saudaraku, sahabatku, kenapa ya bang kok rezekiku seret terus ya bang? Kok aku nggak pernah berlebih ya bang? Kenapa semua yang aku usahakan nggak berkah bang? Karena kamu pelit. Itu aja kuncinya. Jadi untuk saudaraku, sahabatku, yang paling banyak membuat rezeki terhalang itu, ya,
karena kita membatasi diri. Itu satu. Kita terlalu melekat pada apa yang kita miliki. Ya. Jangankan sama orang lain, sama istri sendiri kadang kita pelit. Ya. Ini untuk para suami ini mudah-mudahan dengar ini. Ya. Dengan istri sendiri kamu pelit, gak akan berkah rezekimu. Ya contohnya ginilah, contoh. Istri kepingin sesuatu nih. Bang, nanti kalau udah gajian beli ini ya bang. Atau bang, kalau udah gajian beli itu ya bang. Kepingin dia. Kita karena berkaca dengan kemampuan kita, janganlah. Ya. Jangan kamu banyak keinginan. Gaji saya gak seberapa. Kamu minta ini, minta itu. Lebih banyak lagi yang harus kita penuhi kebutuhan yang lain. Akhirnya apa? Kita menolak itu. Tapi kita nggak bisa baca bahwa ketika istri minta, Allah mau kasih itu sebenarnya. Coba buktikan nanti. Ya. Apapun yang istri minta, kalau kita bersedia, Allah kasih jalan. Saya sering buktikan itu. Bang, lemari udah rusak bang, udah berlubang ini. Ganti baru lah bang. Gajian nanti beli lemari ya bang. Istri minta tuh kan. Bagi orang yang gak sadar Allah akan marah. Marah dia. Mau banyak kali permintaan. Tapi bagi orang yang bisa membaca hikmah, senang kali dia. Siap, nanti kita beli gitu aja. Padahal uang belum ada nih. Ya kan? Kamu minta apa? Lemari nanti beli ganti baru. Ya udah, nanti kita beli. Iyakan dulu. Itu syaratnya itu. Iyakan dulu. Walaupun kita belum ada uang. Ya. Walaupun kita belum ada uang. Tapi minta bantu doa. Nah, kamu doalah biar murah rezeki saya. Kalau ada saya kasih. Ya. Kalau kita iyakan, lihat nanti ada saja rezekinya dan bisa terbeli itu. Ya, karena apa? Di hati kita tulus. Istriku minta ya Allah, enak kali dia minta sama aku. Tapi aku nggak mampu ya Allah. Sekarang aku mintalah padamu ya Allah. Kalau engkau mempercayakan aku, engkau memurahkan rezekiku, aku bisa menyenangi istriku. Ya. Gak perlu kita marah sama istri. Saya begitu. Apa yang dia minta, saya iyakan dulu. Walaupun saya belum ada uang. Tapi di akhir cerita ada uangnya. Ada saja jalannya. Ya. Macam anak saya, bang. Ya. Sepeda jaki udah rusak-rusak tuh ya. Ganti sepeda baru lah ya. Siap, nanti ayah beli. Langsung siap. Kenapa? Saya udah baca ini Allah mau kasih ini untuk anak saya sepeda. Ya, bisa nggak kita seperti itu? Kalau bisa, mudah itu semua. Nggak marah kita sama anak. Ngapain marah? Kalau orang yang nggak karena mikirkan, aduh nggak ada uang, ini banyak permintaan, marah dia. Kalau saya nggak, siap. Nanti ayah belikan. Nah, kamu bantu ayah doa. Ya kan? Tinggal minta kita ke Allah. Belajar dari anak kita itu. Belajar dari istri kita. Enak kali dia. Kepingin ini minta. Kepingin itu minta. Kenapa kita gak bisa juga begitu kepada Allah? Ya Allah, anakku kepingin sepeda ya Allah. Dia hendak mengaji. Tiap hari dia jalan kaki jauh. Coba ada sepeda ya Allah. Mudah dia mengaji. Gak capek dia jalan kaki. Mudahkanlah untukku ya Allah. Aku ingin menyenangi anakku. Aku ingin membahagiakan anakku. Bukankah membahagiakan anak istriku itu ibadah ya Allah? Mampukan aku ya Allah. Ada saja jalannya itu. Ya. Jadi macam Pak CC tadi, kenapa? Kecewa. Karena belum bisa baca hikmah. Kalau kita bisa baca hikmah, lebur keakuan kita,
kemelekatan diri kita udah serahkan. Aku yakin nanti Allah ganti. Ya. Kenapa Pak Sese belum bisa yakin? Karena wilayah ini butuh pembuktian. Ya. Kalau saya selalu hafal itu, hafal. Ya. Terkadang kita posisi lagi sulit. Susah lah kalau dibilang. Kita pun kurang, kita pun gak ada uang. Tapi begitu datang keluarga terdekat, kita lihat susah, dia lagi ada masalah, tergerak hati kita. Seperti ada yang perintahkan, bantu dia, berikan. Apa daya? Mana yang lebih kita takuti? Ya kan? Kalau kita bisa menyaksikan Allah kala itu, betul-betul diri ini fana, ya. Gak ada lagi lah diriku, gak ada lagi lah kehendakku. Yang ada hanya kehendak Allah sekarang. Ya udah, serahkan. Nah, jadi kita belajar dari orang terdekat dulu. Makanya kalau yang sulit rezeki, nah ini dirubah. Sama anak jangan pelit, sama istri jangan pelit. Ya. Apapun kehendak mereka, apapun keinginan mereka, selagi masih di batas wajar, ayo kita belajar yakin kepada Allah. Berani gak kita? Gak ada uang nih, ya minta inilah ya, beli itulah ya, siap nanti kita beli. Emang uangnya ada katanya. Ya tinggal minta sama Allah, ya kan? Kau enak kali kau butuh minta sama ayah, ya kan? Ayah gitu juga lah, tinggal minta sama Allah. Bisa nggak kita begitu? Nah, jadi kita yang enak itu ilmu hidup, ya. Bukan hebat-hebatan spiritual, nggak ada guna hebat spiritual. Tapi di kehidupan nggak terbaca kuasa Allah, nggak terbaca ayat-ayat Allah, ya. Ayo kita belajar membaca itu. Buktikan dalam hidup. Kalau memang niat kita, aku hendak menyenangi anak istriku ya Allah. Hari ini memang sempit, ya. Hari ini memang gak ada, hari ini memang sulit. Tapi aku yakin kau udah siapkan semuanya. Aku yakin engkau sudah kumpulkan semuanya. Dan kau akan memberikan di waktu yang tepat. Prasangka terus sama Allah yang baik, ya. Gitu. Makanya kadang istri kaget juga itu. Dari mana uangnya bang? Kok bisa bang? Ya, apa yang gak bisa sama Allah? Dengan cara Allah, bukan dengan cara kita. Ya. Nah, terima kasih Pak Sese udah berbagi cerita. Ini sering terjadi di kehidupan. Tapi banyak orang gak bisa ambil pelajaran. Sering ini terjadi, ya. Nah itu coba dihafal-hafal. Nanti kita akan semakin yakin, semakin kenal itu, ya. Kalau aku lakukan begini, nanti akan terjadi begini. Aku lakukan begitu, akan terjadi begini. Nanti hafal kita. Makanya butuh pembuktian. Jadi sejatinya kenal diri, kenal Allah itu di kehidupan, ya. Kehendak diriku yang mana, kehendak nafsu yang mana, kehendak Allah yang mana. Baca itu. Terpisah-pisah dia. Bisa gak kita baca? Yang mana yang kita ikuti? Ya. Jadi kalau segala sesuatu keinginan tidak terjadi, apa ya? Sulit lah. Aku ingin begini, aku ingin begitu, tapi sulit. Baca perintah. Bisa jadi Allah tidak berkehendak di sini, makanya Allah gagalkan. Bisa jadi keinginanku ini tidak baik, makanya Allah gagalkan. Allah punya rencana yang terbaik. Allah Maha tahu ke depannya bagaimana. Ya. Sedikit cerita, dulu ada sahabat kita yang dia ingin kerjasama sama temannya. Istilahnya ya, dia menyumbangkan sejumlah dana dan temannya yang mengelola usaha. Diajak kerjasama lah, bagi hasil, ya kan. Lalu ketika dia hendak bergabung,
istrinya menolak, jangan, nggak boleh. Istrinya berat hati. Akhirnya dia bertanya kepada saya, Bang Andi, mana yang harus aku ikuti, lanjut atau mundur? Ya, aku ndak lanjut, tapi istriku nggak kasih bang, nggak setuju dia. Nah, langsung saya bilang apa? Baca bahwa Allah lah di sebalik istrimu, nggak usah kamu lanjutkan. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah berapa bulan terdengarlah kabar bahwa usaha kawannya itu bangkrut, gagal ya. Untung pula dia nggak ikut itu. Ya. Jadi kalau segala sesuatu sulit ya, aku ndak melakukan sesuatu tapi istriku nggak setuju, dia melarang, itu kan sulit tuh. Itu baca, itu Allah itu yang larang. Ya, jangan kita hanya lihat makhluk. Sama juga macam halnya Pak CC, saya ingin main arisan. Kalau memang Allah berkehendak, mudah itu. Ya kan? Kalau Allah tidak berkehendak, susah, sulit. Gitu aja. Jadi Allah Maha tahu yang terbaik. Jadi kita jangan kecewa. Kecewa itu karena memperturutkan kehendak diri. Aku maunya A, aku maunya B. Rupanya nggak jadi. Kecewa. Ya. Tapi kalau kita kehendakku, kehendakmu ya Allah. Kehendakmu, kehendakku ya Allah. Zero, kita bersatu dah. Apa yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Allah, enak. Gak ada kecewa. Ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa direnungkan untuk sahabatku semua. Yang tadi itu coba diambil poinnya itu. Agar murah rezeki kita, jangan pelit sama anak istri. Ya. Kalau kita siap, Allah akan kasih. Jangan pernah kita menolak, jangan pernah kita membatasi. Kebanyakan tuh orang membatasi. Padahal Allah mau kasih, tapi karena dia nggak yakin, ya udah, nggak jadilah Allah kasih. Ya, mudah-mudahan ini menjadi renungan untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.